Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, ini adalah majelis pertama kita dari mengkhatamkan kitab Risalah Pelajaran Salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini adalah sebuah risalah yang amat ringkas, memuat tentang pelajaran dasar tentang sholat berdasarkan madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah, guna memudahkan para penuntut ilmu yang baru memulai. Semoga Allah mendatangkan banyak manfaat dari risalah yang kecil ini. Allahumma amin. Pasal, mukallaf itu adalah orang yang telah berakal dan telah baligh. Maka mukallaf inilah diberikan beban tugas beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pada pasal pertama ini menceritakan terlebih dahulu, membahas terlebih dahulu siapa saja yang terkena beban untuk beribadah. Wabil khusus sesuai dengan risalah ini adalah beban ibadah solat. Pasal arkan Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kelima, berhaji bagi yang mampu. Pasal ini menjadi dasar bahwasanya sholat merupakan salah satu bagian daripada rukun Islam. Pasal 2 kalimat syahadat atau syahadataini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita membahas tentang pelajaran salat, tentu kita terlebih dahulu sejenak membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Sebab salat merupakan rukun yang kedua, tentu harus dimulai dengan rukun pertama terlebih dahulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal, salat artinya menurut bahasa adalah doa. Salat artinya menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam dengan adanya beberapa syarat khusus. Pasal ini adalah membahas tentang pengertian salat menurut bahasa maupun menurut istilah. Bab syarat sah salat ada 5. Pertama, suci badan dari hadas dan najis. Kedua, menutup aurat dan pakaian suci. Ketiga, suci tempat sholat. Keempat, masuk waktu sholat. Kelima, menghadap kiblat. Syarat sah sholat ini adalah syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh orang yang hendak sholat. Pasal mensucikan badan dari hadas, yaitu dengan wudu, mandi dan tayamum. Wudu adalah mensucikan dari hadas kecil. Mandi mensucikan dari hadas besar, sedangkan tayamum adalah mensucikan dari hadas kecil ataupun hadas besar jikalau berhalangan memakai air. Pasal yang boleh dipakai bersuci ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air embun, dan air salju. Pasal ini menjelaskan tentang adanya 7 air yang bisa dipakai untuk bersuci. Pasal, air itu terbahagi 4. Pertama, air suci lagi mensucikan, yaitu air mutlak. Ini adalah air yang disebutkan pada pasal terdahulu. Kedua, air suci lagi mensucikan tetapi makruh dipakai, yaitu air musammas. Air musammas adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari atau air yang berjemur. Ketiga, air suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, adalah air bekas pakai bersuci dan air yang bercampur dengan benda suci lainnya sehingga merubah air tersebut. Air yang bercampur dengan benda suci lainnya di sini adalah contoh lain daripada air suci tapi tidak mensucikan. Jadi air yang suci tidak mensucikan bisa air mustakmal, air bekas pakai. Termasuk juga air suci tidak mensucikan adalah air yang bercampur dengan benda suci lainnya sehingga merubah air tersebut. Keempat, air tidak suci dan tidak mensucikan, yaitu air bercampur najis. Pasal ini menceritakan tentang
4 pembagian air yang disebutkan pada pasal terdahulu, bahwasanya air itu ada yang suci, bisa dipakai untuk bersuci, ada air suci, bisa dipakai bersuci tetapi sebaiknya jangan dipakai, ada air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, dan memang keempat ada air yang tidak suci. Pasal arkan wudu ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Keempat, mengusap sebahagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Keenam, tertib. Inilah rukun-rukun wudu yang setiap orang berwudu mesti menunaikan keenam ini. Pasal sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, memulai dengan bismillah. Kedua, membasuh telapak tangan. Ketiga, berkumur-kumur. Keempat, membersih lubang hidung. Kelima, mengusap seluruh kepala. Keenam, mengusap kedua daun telinga. Ketujuh, mendahulukan kanan atas kiri. Kedelapan, 3 kalikan basuhan. 9, berturut-turut, yaitu tidak memutus amalan wudu. Far'un ini adalah satu cabang. Disunnahkan sebelum berwudu untuk bersiwak. Dalam artian sebelum kita berwudu, kita dianjurkan, kita disunnahkan untuk bersiwak. Pasal membatalkan wudu ada 6. Pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Kedua, tidur yang tidak tetap. Ketiga, hilang akal. Keempat, bersentuhan laki-laki dan perempuan ajnabi dengan tanpa penghalang. Kelima, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Keenam, menyentuh lubang dubur. Pasal yang mewajibkan mandi ada 6. Pertama, bertemunya 2 khitan. Kedua, keluar mani. Ketiga, haid. Keempat, nifas. Kelima, wilada. Keenam, mati. Pasal arkan mandi ada 3. Niat, menghilangkan najis pada anggota badan dan meratakan air ke seluruh badan. Pasal sunnah mandi, membaca bismillah, berwudu, mualat, mendahulukan kanan atas kiri. Pasal mandi-mandi yang disunahkan. Pertama, mandi Jum'at. Kedua, mandi 2 hari raya. Ketiga, mandi untuk sholat istisqa. Keempat, mandi untuk sholat kusum. Kelima, mandi untuk sholat khusuf. Keenam, mandi setelah memandikan jenazah. Ketujuh, mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Kedelapan, mandi bagi orang yang sadar dari gila. Kesembilan, mandi ketika hendak ihram. Kesepuluh, mandi ketika hendak masuk Mekah. Ke-11, mandi ketika hendak wukuf. 12, mandi ketika hendak mabit di Musdalifah. Ke-12, mandi ketika hendak melempar jumroh. 14, mandi ketika hendak tawaf. Ke-15, mandi ketika hendak sa'i. Ke-16, mandi ketika hendak masuk Madinatun Nabi. Pasal syarat-syarat tayamum. Pertama, uzur memakai air disebabkan musafir atau sakin. Kedua, telah masuk waktu sholat. Ketiga, telah berjuang mencari air. Keempat, dengan debu yang suci. Pasal arkan tayamum ada 4. Pertama, niat. Kedua, mengusap wajah. Ketiga, mengusap kedua tangan hingga sikut. Keempat, tertib. Pasal sunnah-sunnah tayamum ada 3. Pertama, tasmiyah. Kedua, mendahulukan kanan atas kiri. Dan ketiga, mualat. Pasal yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, apa-apa yang membatalkan wudu. Kedua, melihat air. Ketiga, murtad. Pasal najis ada 3. Pertama, mukhaffafah, yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Yang dimaksud bayi di sini adalah bayi yang masih berusia di bawah 2 tahun, yang belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Cara mensucikannya cukup dengan menyiramkan tempat terkena najis dengan air. Kedua, mutawassithah, yaitu najis sedang seperti najis pada umumnya, yaitu air kencing manusia atau hewan dan lain-lain. Cara membersihkannya adalah dengan membasuh tempat yang terkena najis dengan air sehingga hilanglah najis tersebut.
Ketiga, mughalladhah, yaitu najis berat seperti jilatan anjing dan babi. Membersihkannya dengan dibasuh 7 kali dengan air dan salah satu dari 7 tadi dengan tanah atau lumpur. Maksudnya adalah cara mensucikan atau membersihkan benda yang terkena najis mughalladhah adalah dengan 7 kali basuhan. Salah satu dari basuhan tadi mesti menggunakan tanah atau lumpur. Pasal, aurat laki-laki dalam solat adalah antara pusat dan lutut. Aurat perempuan dalam solat adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pasal, waktu-waktu solat. Pertama, waktu solat subuh. Awal waktu solat subuh adalah terbit fajar kedua. Akhir waktu solat subuh adalah terbenam matahari. Kedua, awal waktu solat zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir dari tengah langit, ditandai dengan suatu barang telah memiliki bayangan. Akhir waktu solat zuhur adalah ketika bayang suatu benda telah sama panjang dengan benda tersebut. Ketiga, awal waktu solat asar adalah ketika bayang suatu benda lebih panjang daripada benda tersebut. Akhir waktu solat asar adalah terbenam matahari. Keempat, waktu solat maghrib adalah terbenam matahari hingga berakhir ketika hilang sapak merah. Kelima, awal waktu solat isya adalah hilangnya sapak merah. Akhir waktu solat isya adalah terbit fajar. Pasal, menghadap kiblat adalah menghadap arah Ka'bah di Masjidil Haram. Baiklah, kita cukupkan dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada majelis kedua, yaitu bab arkan solat ada 13. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.